Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita berada di bulan Sya'ban, maka topik yang penting untuk kita ilmui dan kita kaji berkaitan dengan puasa bulan Sya'ban, permasalahan dan hukumnya. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi ya, hadis Usamah, ketika Usamah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah itu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban? Respon atau jawaban Rasulullah itu, dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang kebanyakan manusia itu lalai. Kebanyakan manusia apa? Lalai. Karena satu bulan sebelum Ramadan, baina Rajab wa Ramadan. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya bulan ini, tentang keutamaan bulan ini, wa wasyahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan yang amalan-amalan itu diangkat ke Allah Rabbil Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Kata Rasulullah, saya suka amal saya diangkat ke langit sedang saya dalam keadaan apa? Puasa. Ini ta'lil, alasan yang disampaikan oleh Rasulullah kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana ketika beliau ditanya kenapa puasa hari Senin dan Kamis, juga sama jawabannya. Di antaranya Rasulullah itu suka amalnya itu diangkat, dicatat di langit, kemudian beliau dalam keadaan apa? Berpuasa. Karena puasa itu ibadah yang cukup lama, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Beda kalau sholat itu ibadah yang waktunya lebih singkat. Sedekah juga demikian, misalnya jenengan sedekah paling cuma berapa menit. Baca Quran juga semacam itu. Tapi kalau puasa itu antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga ketika amal itu dilaporkan ke langit, Rasulullah dalam melakukan kebaikan. Kemudian kalau kita bicara tentang puasa di bulan Sya'ban, ada 3 derajat atau ada 3 tingkatan puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama wajib. Wajib itu bagi orang yang punya hutang puasa. Hutang puasa Ramadan, maka Sya'ban ini sudah injury time, waktu mau mendekati deadline, sehingga kita tidak melewati bulan Ramadan yang akan datang. Ketika nanti melewati, apakah hanya wajib qadha atau kafarah? Nanti kita bahas ya. Sebagian ulama dia dapat tambahan sanksi atau tambahan punishment berupa kafarah, dia mengqadai dan juga bayar mut. Sebagian ulama punya pandangan semacam itu, sebagaimana mazhab Syafi'i yang sering disampaikan di tengah masyarakat gitu. Tapi sebagian ulama tidak cukup menganggap cukup
qadha. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah sebagaimana dalam beberapa hadis diceritakan tadi, Rasulullah suka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan bulan yang paling banyak Rasulullah melakukan puasa selain bulan Ramadan yaitu bulan Sya'ban. Yang ketiga haram. Puasa kok hukumnya haram? Kenapa? Mending nggak puasa sekalian. Puasa sunnah saja apa? Jarang ya, apalagi haram. Kalau haram kan untung gitu. Puasa haram ini nanti berkaitan kalau sudah masuk nisfu Sya'ban itu boleh mengawali puasa atau tidak. Kemudian yang kedua itu puasa yaumus syak, puasa hari Ragu, yaitu tanggal 30 Sya'ban ketika hilal tidak kelihatan gitu. Tapi kalau kita sekarang pakai hisab ya apa? Nggak punya problem semacam itu. Tapi ada larangan yang berkaitan dengan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya gitu. Dan 3 ini yang kita akan coba bahas dalam kajian kita. Yang pertama berkaitan dengan derajat puasa Sya'ban yang pertama, yaitu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu bagi orang yang punya hutang puasa. Ia wajib mengqadha'i. Siapa saja orang yang wajib mengqadha'i puasa? Yang pertama khusus bagi wanita. Wanita yang haid dan nifas itu. Ketika wanita itu haid maka haram berpuasa, enggak boleh puasa. Karena puasa itu mawani atau manik, sesuatu yang mencegah sahnya apa? Puasa bagi wanita. Tetapi ia wajib apa? Qadha puasa. Nanti kita bahas secara detail. Yang kedua sakit, orang sakit. Ya, sakitnya yang apa gitu? Apakah yang penting sakit atau ada kriteria tertentu? Atau misalnya sakit apa Pak? Gatal, sakit panu, sakit apa Pak? Sakit apa lagi? Sakit mata, sakit hati juga. Apakah boleh tidak berpuasa gitu? Kemudian yang berikutnya musafir, orang yang bepergian gitu. Maka 3 orang ini ketika tidak berpuasa apa? Wajib qadha. Wajib apa? Wajib qadha. Kalau kita lihat dalam HPT kita di Kitab Siam ya, putusan Medan 1939. Itu salah Pak, yang betul 39, nulisnya maksudnya salah. Di sana dikatakan kalau orang yang tidak wajib puasa atau tidak perlu untuk puasa, itu yang pertama wanita haid, yang kedua wanita nifas itu. Illa an takuni haidun au nufasa fa aftiri waqdihi fi yaumin akhar. Kecuali wanita yang haid atau nifas boleh berbuka tapi mengqadha'inya di hari yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in kunta maridun aw ala safarin, kalau engkau sakit atau dalam perjalanan, falakal iftar, boleh berbuka. Tsumma qdhihi, tapi wajib qadha. Mutatabi'an aw mutafariqan, qadhanya boleh berurutan, boleh terpisah. Fi ayamin ukhar, di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain itu selain bulan Ramadan. Kalau jenengan mau qadha'i puasa yang jenengan tinggal di bulan Ramadan yang lalu, di bulan Ramadan yang akan datang, boleh atau enggak? Enggak boleh itu. Enggak boleh. Jadi jenengan niatnya qadha, enggak boleh. Berarti ya wajib puasa bulan Ramadan yang datang. Kalau digabung qadha sekaligus puasa Ramadan, boleh atau enggak? Ya enggak boleh gitu. Okay. Fi ayamin akhar itu selain bulan Ramadan.
Nah, kalau kita kaji secara detail, Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi wanita haid dan nifas itu hukumnya haram puasa dan wajib qadha. Kenapa kok haram puasa? Karena syarat puasa itu harus suci bagi apa? Wanita. Artinya wanita yang haid itu tidak boleh melakukan puasa. Di antara syarat orang yang melakukan puasa itu, coba ya, ini di Alfiyah Zubat, wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tohar. Sesungguhnya puasa wajib itu wajib atas seseorang yang mampu. Yang mampu itu artinya lawannya apa? Tidak mampu. Tidak mampu apa? Misalnya orang yang sudah tua atau lansia. Muslimin berarti kalau kafir tidak wajib. Mukallafin dia akil balik gitu. Akil balik. Kalau sebelum balik dianjurkan melatih untuk puasa tapi belum wajib. Tohar suci bagi wanita. Kalau wanita tidak suci punya haid dia puasa berarti tidak boleh. Makanya diteruskan wa bintifa'i muftiris siyami, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya haidin nifasin riddatil islami. Haid, nifas atau dia murtad, maka ketika orang murtad puasanya langsung batal. Nah, dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya ma balul haidi taqdis siyama wala taqdis shalah, apa gerangan wanita yang haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Ini ada seorang sahabiah yang bertanya kepada Aisyah. Jawabannya Aisyah, Pak, itu nadanya negatif. Ketika ditanya gitu, responnya Aisyah, akharuriyatun anti, apakah engkau pengikut Khawarij? Haruriyah itu nama lain dari firqah atau kelompok Khawarij. Khawarij itu apa? Kelompok separatis yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Khawarij ini gerakan separatisme di Islam pertama kali, Pak. Selain kelompoknya apa? Dikafirkan. Dan sehingga Khawarij ini menjelma dalam konteks modern, ya gerakan-gerakan radikal itu kan, menentang keluar dari barisan mayoritas umat Islam dan mengkafirkan kelompok di luar mereka gitu. Kenapa kok Aisyah ketika ditanya itu nadanya negatif, Pak, ketika merespon? Karena sudah dipahami kalau wanita haid itu tidak mengqadha'i sholat tetapi mengqadha'i puasa. Dalam pandangan Khawarij, wanita haid itu kalau dia pada saat haid kan meninggalkan sholat, itu wajib diqadha'i. Wajib apa? Diqadha'i. Padahal dalam pandangan jumhur selain Khawarij, mereka sepakat kalau wanita haid itu cukup mengqadha'i puasa, tidak perlu mengqadha'i sholat. Yang kemudian yang muncul pertanyaan, kenapa kok sholat diqadha'i? Kenapa puasa diqadha'i, sholat tidak? Kenapa, Pak? Karena ibadah puasa itu ibadah sanawiyah, ibadah tahunan. Hanya 1 bulan kita diwajibkan puasa, atau wanita diwajibkan puasa. Tapi kalau sholat itu ibadah yaumiyah, ibadah tiap hari. Wanita tiap hari melakukan sholat. Kalau wanita itu secara umum tiap bulan kedatangan haid, ada yang 7 hari, 6 hari, tergantung kebiasaannya ya. Misalnya anak 7 hari tiap bulan, berarti tiap bulan wanita harus qadha sholat 7 hari. 1 hari itu 5 sholat, 17 rakaat. Ya tinggal dikali saja gitu. Sehingga apa, Pak? Sangat repot.
Sehingga Islam memudahkan kalau puasa diqadha, sholat tidak. Meskipun puasa itu sebenarnya lebih berat daripada sholat, tapi masalahnya puasa itu mudah dihitung. Bisa jadi kalau qadha sholat 7 hari saja Pak, itu kadang bingung gitu. Ngodoi sudah dapat berapa gitu, ya kan? Cara ngodoinya kan agak repot Pak. Maksudnya wanita ninggal 7 hari sholat tiap bulan mengqadha, itu menghitungnya juga repot kalau diqadhoi. Tapi kalau puasa itu mudah hitungannya. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Itu. Dan sehingga di sini wanita haid dan nifas itu tidak puasa itu berdasarkan sunnahnya Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah dan ijma, kecuali kelompok apa? Khawarij tadi. Kemudian berikutnya, orang yang sakit dan musafir. Sakit ini sakit apa? Sakit yang yurjabur uhu Pak. Yurjabur uhu itu yang masih diharap sembuh. Sakit yang ketika berpuasa menjadikan puasa itu berat baginya. Sehingga kalau sakit tadi, sakit panu, sakit gatal, sakit apa? Mata, tetap puasa. Apalagi sakit hati gitu. Sakit hati mangkel Pak, bukan sakit hati liver gitu. Itu tetap puasa ya. Tapi kalau sakit yang tipe yang kedua, la yurjabur uhu, menaun, tidak diharap kesembuhannya, kena penyakit apa? Diabetes yang stadiumnya sudah tinggi. Ketika mau puasa sudah apa? Sudah ndredeg gitu. Drop langsung. Orang semacam itu enggak wajib puasa, tapi wajib qadha atau enggak? Yang enggak, puasa saja enggak kuat kok disuruh qadha'i. Dia kena fidyah, masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun apa? Ta'amu miskin. Kemudian berikutnya tadi yang kedua, musafir. Musafir ini boleh berbuka, tapi di konteks modern Pak, bepergian itu nyaman ya, pakai bis, pakai mobil, pakai kereta api, pakai pesawat. Kalau Nabi dulu bilang bepergian itu qit'atun minal adzab atau qit'atun minan nar, apa, sebagian dari siksa. Kalau sekarang apa Pak? Malah menikmati ya, healing. Orang bepergian itu semakin menikmati. Tapi ketika di bulan Ramadan puasa atau enggak? Boleh puasa, boleh tidak gitu. Karena selama dia disebut musafir ya boleh tidak puasa, meskipun kesukaran atau kesusahan itu mungkin dalam konteks sekarang sudah tidak ada. Tapi karena Al-Quran bilang faman kana minkum maridun aw ala safar, ilahnya sebabnya itu bepergian, bukan apa kesukaran gitu. Sekarang kan beralih, tidak setiap bepergian sukar atau berat, malah senang gitu. Dan rata-rata tercukupi Pak ya sangunya ya. Ya karena Al-Quran bilang faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, maka musafir di konteks sekarang itu tetap boleh berbuka, tidak puasa. Tapi yang lebih baik puasa atau enggak? Tergantung kondisi ya. Kenapa kalau lebih baik berpuasa? Kenapa? Yang pertama, puasa di bulan Ramadan dengan qadha itu lebih mulia mana? Lebih baik mana? Fadilahnya lebih banyak mana? Di puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan dengan qadha lebih ringan mana? Lebih ringan Ramadan. Kenapa Pak? Kancane akeh. Kalau qadha itu jenengan sendiri yang
puasa itu ya. Oke. Berarti kalau musafir dan orang sakit itu dasarnya ayat Al-Qur'an tadi, faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pertanyaan, kalau orang tidak puasa Pak, karena sengaja gitu, sengaja itu, dan sayangnya di masyarakat kita itu mungkin ada berapa persen bulan Ramadan ya tidak puasa. Buktinya apa Pak? Warung-warungnya warung sikil yang atas tertutup, yang sikilnya kelihatan. Itu kenapa Pak? Kok sikilnya kok nggak ditutup sekalian? Atau itu memang ciri khasnya gitu ya? Oh, nyedoknya dua ya. Yang penting makannya yang nggak kelihatan ya. Yang semacam itu kalau tidak puasa wajib qadha atau enggak? Sengaja tidak puasa wajib qadha atau enggak? Tidak. Kalau sengaja berarti tidak wajib qadha. Dan terus kalau mau tobat gimana? Dipendung itu. Enggak, kalau mau tobat gimana? Qadha atau enggak? Ngodok, tapi dalilnya mana Pak? Wong Al-Quran bicara tadi, Al-Quran bicara orang sakit, orang bepergian. Hadis bicara wanita haid. Nah sekarang yang berbuka karena amdan, sengaja, kebui Pak. Itu juga nggak ada dalilnya Pak itu. Dalilnya Pak disamakan dengan al-mujami' fi Ramadan, orang yang mengumpuli istrinya di bulan Ramadan. Dia itu kan membatalkan puasanya dengan sengaja, tapi melakukan hubungan suami istri. Nabi bilang wasum yauman makanah, engkau puasa sebagai ganti engkau tadi batal sebab hubungan suami istri tadi, ditambah apa? Bayar kafaroh. Kalau orang yang berbuka secara sengaja berarti tidak perlu kafaroh, tapi mengganti puasa yang ditinggalkan itu. Kenapa Pak? Gimana? Enggak, tidak kena kafaroh. Dia mengganti puasa yang ia tinggalkan, bukan 2 bulan yang ia tinggalkan. Yang ia tinggalkan ya tergantung berapa hari. Kalau dia nggak puasanya 1 bulan ya 1 bulan. Kalau nggak puasanya 5 hari ya 5 hari ya. Iya. Berikutnya ini. Orang yang meninggal Pak, dia punya hutang qadha puasa. Itu hukumnya gimana? Gimana Pak? Orang yang meninggal dia masih punya hutang puasa. Hukumnya gimana? Gimana Pak? Ahli warisnya kenapa Pak? Bayar fidyah atau puasa? Puasa bagi yang hidup. Puasa bagi yang hidup. Jenengan suruh puasa yang sudah meninggal. Gitu. Dan terus hukumnya gimana? Ada kemungkinan tadi yang meninggal suruh puasa, sudah meninggal kok suruh puasa, gimana itu? Yang kedua ahli warisnya itu. Ahli warisnya puasa atau bayar fidyah Pak? Bayar fidyah. Ada yang bilang puasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang, puasa itu ibadah yang boleh digantikan atau tidak Pak? Maksudnya puasa yang ibadah yang boleh digantikan itu atau tidak? Misalnya sholat dulu. Sholat itu ibadah yang boleh digantikan atau enggak? Misalnya jenengan lagi capek itu bilang ke anak nih, "Le, Bapak kesel wakili sholat." Boleh atau enggak?
nggak boleh gitu. Lah puasa apakah boleh gitu? Hah? Bayar fidyah, tapi kok fidyah mengganti puasa Pak? Gimana ya? Berarti hukum asalnya Pak, hukum asalnya sholat dan puasa itu ibadah yang tidak boleh niyabah. Niyabah itu digantikan oleh orang lain. Kalau sholat itu ijma para ulama Pak. Misalnya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar itu. Hanya saja Imam As-Subki ini yang disebutkan di I'anatul Talibin ya. Dia itu keluarganya meninggal, ketika sebelum meninggal meninggalkan sholat dia qodoi. Tapi ini pendapatnya Imam Subki. Tapi dibilang oleh Ibnu Abdul Bar itu ijma, namanya sholat itu nggak boleh diganti oleh orang lain. Tapi pandangan ini Pak di masyarakat banyak diamalkan juga. Ada beberapa kiai yang membuka Pak, membuka jasa, apalagi ke keluarga yang habis kematian itu Pak. Keluarga misalnya si A ini 1 minggu sebelum meninggal, biasanya orang meninggal itu kan sudah sakit macam-macam Pak, itu sholatnya kadang kelewat itu. Sehingga ya kalau sudah meninggal solusinya gimana? Sudah bayar ke Pak Yai. Itu di samping desa saya itu masih umum Pak gitu. Ya itu Pak. Tapi yang menjadi masalah kenapa kok Pak Kiai langsung gitu? Kenapa kok enggak Pak Kiai ngasih ya keluarganya dulu yang lebih berhak. Tapi Kiai juga pandai Pak. Nah keluarganya ini harus punya ilmu loh. Nah, ilmunya hanya dimiliki oleh Pak Yai. Tapi kan seharusnya Pak Yai menjelaskan kalau mau diganti keluarganya gini loh caranya kan gitu. Nah itu Pak. Jadi kalau puasa itu sebenarnya ijma para ulama ya. Kok puasa, sholat itu ijma para ulama tidak boleh diganti. Cumanya yang puasa ini ada dalil, dan dalilnya sahih muttafaqun alaih. Nanti jenengan bisa lihat di kitab Siyam HBT kita atau di Bulughul Maram ada. Nabi bersabda, man mata wa alaihi saumun soma'an huwa waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka walinya yang menggantikan. Itu kata Al-Imam Abdul Bar, hukum asalnya puasa itu tidak boleh digantikan sebagaimana sholat, digantikan oleh orang lain. Kalau tidak ada hadis ini, maka saya tidak berpendapat kalau puasa itu boleh digantikan. Maksudnya ada dalil yang mengecualikan. Dan bagaimana kalau ayat wa alaisa lil insani illa mas'a? Ini ayat yang populer di kalangan Muhammadiyah. Mas'a, ma itu barang ya, sesuatu yang ia usahakan. Ma itu umum ya. Sesuatu yang umum itu pasti dikecualikan. Memang hukum asalnya manusia itu tidak mendapatkan apapun termasuk pahala kecuali yang ia usahakan, tapi bisa dikecualikan. Di antaranya tadi konteksnya apa? Puasa. Tapi kalau sholat karena nggak ditemukan dalilnya, tidak bisa diganti oleh orang lain. Tapi kalau puasa boleh gitu. Pandangan tarjih semacam itu. Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kalau qaul qadim dulu ahli waris uluh puasa, tapi qaul jadid yang sekarang itu bayar fidyah itu. Kalau qaul jadid sekarang bayar apa? Fidyah. Sebagaimana dalam Alfiyah Zubat di sini. Walazimun bil mauti duna shaumi ba'da tamakkunin likulli yaumi
muddu ta'amin ghalibin fil quti wa jawizil fitra li khaufi mauti wa lazimun dan wajib bil mauti sebab kematian duna songbi yang seseorang itu apa? Tidak puasa ba'da tamakkunin setelah dia mampu. Maksudnya dia sakit di bulan Ramadan tidak puasa, kemudian setelah Ramadan dia sembuh tapi tidak melakukan puasa itu. Tidak melakukan apa? Puasa. Itu kewajiban likulli yaumin di setiap hari muddu ta'amin satu mud makanan ghalibin fil quti yang umum dikonsumsi di masyarakat tersebut, beras 6 on kurang lebih itu satu mud. Ini pandangannya mazhab Syafi'i. Ada hadisnya Pak, tapi hadisnya yang ngasih makanan itu hadisnya apa? Diperdebatkan di kalangan para ulama, sehingga tarjih ahli warisnya yang mengganti. Tapi itu syaratnya kalau dia mampu. Tapi kalau sakit, misalnya bulan Ramadan sakit gitu, setelah Ramadan masih sakit kemudian meninggal, wajib mengganti atau enggak? Tidak. Kenapa tidak? Dia sakit terus, gitu. Sakit terus. Berarti ada udzur yang memungkinkan dia tidak puasa. Tapi kalau misalnya Ramadan sakit, kemudian sehat, gitu, tapi nggak puasa, terus meninggal, lah itu yang ahli warisnya disuruh mengganti puasanya. Bisa dipahami ya? Kalau punya udzur, tidak, karena kan tidak mampu Pak. Kalau tidak mampu kan tidak kena hukum gitu. Bisa dipahami ya? Ya, okay. Nah sekarang qadha. Kalau di bulan Sya'ban itu boleh atau enggak qadha di bulan Sya'ban? Boleh. Kenapa kok ngodoi puasa baru di bulan Sya'ban? Padahal bulan Sya'ban tadi apa? Injury time ya. Sudah mau mendekati deadline. Kenapa Pak? Latihan. Terus kalau qadhanya saja di bulan Sya'ban, puasa sunnahnya melakukan atau enggak? Qadha saja Sya'ban kok. Padahal Sya'ban itu 1 bulan sebelum Ramadan yang akan datang atau yang akan datang ya. Atau qadha dulu, sunnah dulu baru qadha dulu Pak ya. Nah, kalau jenengan jawabnya qadha dulu, kita lihat apa yang dilakukan Aisyah itu. Wa an Aisyah qalat, Aisyah berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Kata Aisyah, saya itu punya hutang puasa daripada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa mengqadai kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika limakani Rasulillah. Yang demikian itu karena Aisyah sibuk dengan Rasulullah. Jadi hadis ini Pak menjelaskan Aisyah itu qadanya di bulan Sya'ban. Apakah Aisyah enggak solehah Pak? Sangat solehah. Wanita yang solihah saja qadanya di bulan Sya'ban, terus jenengan tiru gitu. Ngikuti apa? Aisyah. Yang memunculkan pertanyaan, apakah Aisyah tidak melakukan puasa sunnah Pak? Melakukan puasa sunnah atau enggak Pak? Qadanya saja Sya'ban gitu. Padahal dalam setahun itu banyak puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah? Senin Kemis, apa lagi Pak? Ayyamul Bid, terus apa? Daud, terus apa? Arafah, Muharram. Itu puasa dalam setahun. Di Alfiyah Zubat dikatakan puasa sunnah itu apa? Wa sunnatun siyamu yaumi Arafah illa liman fil haji haitsu ad'afah. Yang pertama puasa hari Arafah tanggal 9 Dzul
Hijjah. Wa sitti Syawalin wa bil wila'i aula, 6 hari bulan Syawal. Wa Tasu'a wa Asyura'i, tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram. Wa saumul itsnaini kadzal khamisu ma ayyami bidin wa ajiz liman syara'. Ada Senin, ada Kamis, ada Ayyamul Bid. Itu diantara puasa-puasa sunnah dalam setahun. Yang menjadi pertanyaan, Aisyah apakah tidak melakukan puasa-puasa ini, Pak? Qadha'nya saja bulan Sya'ban. Kira-kira melakukan atau enggak? Melakukan, Pak. Kalau melakukan, muncul pertanyaan, qadha' itu hukumnya apa? Wajib. Puasa sunnah ya sunnah. Antara wajib dan sunnah mana yang didahulukan? Lah Aisyah kok puasa sunnah dulu kan? Berarti Aisyah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Gimana, Pak? Gimana jawabannya? Niatnya dilengkap, niat nyaur, niat sunnah. Niat nyaur, niat sunnah boleh atau enggak? Kenapa Aisyah kok di Sya'ban kalau melakukan itu? Kalau Aisyah, paling Aisyah itu kan faktornya apa, Pak? Haid itu antara 6-7 hari. Misalnya Aisyah nyaurnya di bulan Syawal, sudah tidak perlu Sya'ban. Qadha Syawalan selesai. Artinya di sini memang secara yang paling baik itu qadha dulu baru melakukan yang sunnah. Tetapi ketika tidak bisa, boleh sunnah dulu baru qadha. Baru apa? Qadha. Tapi kadang memunculkan permasalahan, Pak. Orang kalau puasa Syawal supaya dia mendapatkan pahala satu tahun, itu syaratnya apa? Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyami apa? Dahri." Siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal, kemudian ia ikuti 6 hari daripada bulan Syawal, kana kasiyami dahri, orang ini kayak puasa 1 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau dia masih punya hutang, bisa disebut man shoma Ramadhana atau enggak? Belum. Karena untuk menghitung itu kan butuh rumus, Pak. 3 cara menghitung ganjaran gimana? Ini yang jenengan biasanya sangat hafal itu, suka ngitung ganjaran. Gimana rumusnya? Ramadan itu 30. Kaidahnya apa, Pak? Rumusnya man jaa bil hasanati falahu asyru apa? Amsalihha. Pokoknya setiap kebaikan dikali 10, berarti Ramadan 30 kali 10 306. 6 Syawal dikali 10 60, 360 itu 1 tahun. Tapi dia masalahnya untuk mencapai 30 hari saja belum, Pak. Karena masih punya hutang puasa. Nah, nanti kalau dia sunnah dulu dapat pahala 1 tahun tadi atau enggak? Nah, itu memunculkan problem di situ, Pak. Dan sehingga yang paling baik ya, itu qadha dulu baru sunnah. Tapi ketika tidak bisa, sunnah dulu baru apa? Baru qadha. Artinya thumma atba'u sitan min Syawal itu dipahami yakhruju makhrajal ghalib. Dia la yakhruju makhrajal ghalib. Dia tidak sebagaimana umumnya kalau kemudian itu menunjukkan urutan waktu, tapi di hadis itu bisa jadi tidak menunjukkan urutan waktu. Yang penting dia puasa Ramadan, puasa Syawal, tidak harus Ramadannya lengkap baru Syawal gitu. Maksudnya gitu ya. Tapi yang ideal itu apa? Qadha dulu baru
baru sawalan. Tapi kalau wanita coba jenengan tanyain istrinya jenengan, bisa nggak? Ya nanti kalau haidnya 7 hari Pak, plus ini ya berapa? 13. Kalau haidnya 6 hari ya 12 hari, kan setengah bulan ya belum? Hah? Habis masa Syawal meninggal, belum mengqadai. Nah itu nanti ahli warisnya nanti. Ya punya hutang tadi. Man mata wa alaihi somun soma anhu apa? Waliyuhu. Oke, berikutnya ya. Kalau qadha lewat tahun, wajib bayar fidyah atau enggak? Maksudnya lewat tahun itu apa? Sudah datang bulan Ramadan yang berikutnya dia belum sempat qadha itu. Cek diutang. Artinya dia cukup qadha atau tambah bayar fidyah Pak, atau kafarah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu apa? Kalau mazhab Syafi'i apa? Yang umum disampaikan di masyarakat. Qadha plus fidyah gitu. Ini di kitab Umdatus Salik ya. Wala yajuzu ayyu akhiral qadha. Tidak boleh seseorang itu mengakhirkan qadha ila ramadhana akhar, sampai Ramadan yang berikutnya. Bi ghairi udrin, tanpa ada udzur. Fa in akharahu bi ghairi udrin, kalau dia mengakhirkan qadha tanpa udzur, lazimahu ma'al qadha, dia wajib mengqadai, tapi ada tambahan di samping qadha, an kulli yaumin muddun min ta'am, dia ngasih makanan di setiap hari 1 mud. Itu pandangannya siapa? Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang umum diajarkan atau disampaikan di masyarakat ya. Apakah ada dasarnya? Ada Pak. Hadis Abu Hurairah dari Nabi fi rajulin marida fi Ramadan, tentang seseorang yang sakit di bulan Ramadan, fa'aftara, dia berbuka, thumma soha, kemudian sehat, habis sakit apa? Sembuh. Tapi masalah dia walam yasum, belum mengqadha hatta adrakahu ramadhanu akhar, sampai kedatangan Ramadan yang berikutnya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, yasumul ladzi adrakahu, orang ini wajib puasa di bulan Ramadan yang datang itu. Tsumma yasumu asy-syahra alladzi aftara fihi, tapi dia wajib juga mengqadai puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan yang lalu. Wa yut'imu makana kulli yaumin miskinan, tapi plus dia ngasih makan di setiap hari seorang miskin, Pak. Tapi hadis ini apa? Dhaif, Pak. Dhaif. Tapi mazhab Syafi'i Pak, itu enggak pakai hadis dhaif ini Pak. Makanya di kitab Umdatus Salik ya, Syarah Umdatus Salik, wa hadzal hadis fihi dha'fun, hadis ini ada kedhaifan. Lakin lam ya'tamid alaihi Syafi'i, Imam Syafi'i enggak pakai hadis itu. Terus Imam Syafi'i pakai alasan apa? Bal ijma'us sahabah, pakai ijma'nya sahabat. Li'anna sittatan minhum aftau bidzalik, karena ada 6 sahabat yang punya fatwa tentang itu, tentang tambahan apa? Kafarah atau fidyah atau mud tadi. Di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Tapi yang menjadi pertanyaan, 6 sahabat punya pandangan seperti ini kok sudah dibilang ijma. Ijma itu kan suara mayoritas Pak. Ini hanya 6 orang. Sehingga klaim ijma ini betul atau enggak? Nah, sehingga dalam pandangan Imam Syaukani Pak dibantah. Itu bukan ijma, itu hanya aqwalus sahabah, hanya pendapat para sahabat. Kalau aqwalus sahabah
bisa jadi hujjah atau enggak? La hujjata fiha, tidak bisa dijadikan hujjah gitu. Kalau pakai ijma. Kalau pakai hadisnya dhaif, sehingga kata Imam Syaukani berlaku kaidah al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah al-asliyah itu apa, Pak? Orang itu tidak boleh dibebani kewajiban kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, misalnya tidak ada dalil yang bisa diterima, ya berarti tidak boleh dibebani gitu. Itu pandangan Imam Syaukani. Dan pandangan ini, Pak, itu diikuti oleh ulama Indonesia ya, oleh Haji Sulaiman Rasyid di bukunya itu Fikih Islam, ada yang sering bawa itu apa? Itu saya baca itu ngutip pendapatnya Imam Syaukani, meskipun secara umum buku itu sebenarnya mengikuti mazhab Syafi'i itu, tapi di situ kok dia seolah-olah menguatkan pendapatnya Imam Syaukani. Tapi kalau ditarjih, Pak, kalau jenengan punya tuntunan Ramadan sing warnanya biru itu, terbaru itu di sana orang yang kena fidyah itu diantaranya orang yang mentakhirkan mengqadha sampai datang bulan Ramadan yang akan datang, tapi dikasih judul pembahasannya kok nggak ada ya. Nanti ada yang punya, nanti bisa dilihat ya, judulnya ada kok pembahasannya nggak ada, itu gimana? Ya memang buku itu kan harus direvisi ya, tidak sekali nulis kemudian sempurna ya. Tapi intinya yang lebih pendapat yang lebih hati-hati ya, sebaiknya tidak sampai kelewatan bulan Ramadan yang akan datang itu. Sehingga ini pendapat yang paling ada kehati-hatian, Pak. Tapi kalau misalnya kelewat gitu, ya kalau dia mampu ya bayar fidyah juga. Kalau tidak mampu ya cukup mengqadha, karena perintah Al-Qur'an kan apa, Pak? Fa'iddatun min ayamin ukhor. Yang penting Bapak membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Al-Qur'an tidak menjelaskan kalau waktu qadha itu harus dalam 1 tahun, tidak dijelaskan. Hanya fa'iddatun min ayamin ukhor, yang penting kan dibayar, tidak harus dalam 1 tahun. Oke, berikutnya ya, ketentuan puasa qadha, Pak, kita kaji secara cepat ya. Yang pertama tadi boleh berurutan, boleh terpisah itu. Meskipun hukum asalnya berurutan dengan terpisah itu lebih baik mana, Pak? Kenapa kok berurutan, Pak? Ya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Kenapa, Pak, alasannya? Ini pakai dalil analisa, Pak. Ini enggak apa? Lah itu, Pak, itu sesuai puasa Ramadan, Pak. Maksudnya al-qadha yahkil ada. Hukum qadha itu sebagaimana hukum ada. Ada itu melakukan ibadah di waktunya. Di bulan Ramadan kan berurutan. Berarti kalau mengqadha'i ya berurutan. Yang berikutnya apa, Pak, alasannya? Alasannya apa? Ya maksudnya kalau berurutan itu cepat selesai, mensegerakan kebaikan, itu baik atau enggak? Baik. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu, nah itu terjemahan kita, tidak harus berlomba-lomba. Yang penting kebaikan itu cepat diselesaikan. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Jadi kalau berurutan kan lebih mensegerakan apa? Kebaikan. Tapi masalahnya di ayat Al-Qur'an hanya bilang fa'iddatun min ayamin ukhor. Penekanannya kalau qadha itu harus sama dengan puasa yang ditinggalkan. Yang penting hitungannya, punya hutang puasa 5 hari, di sahur 5 hari, jangan di sahur
3 hari gitu. Itu penekanan Al-Quran ya. Oke. Tapi terlepas dari itu Pak, boleh berurutan, boleh apa? Boleh terpisah. Yang kedua, puasa qadha itu puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib. Kalau wajib, niatnya harus ditetapkan sebelum fajar atau boleh setelah fajar Pak. Misalnya jenengan masuk dapur cari makanan itu waktunya sarapan, kok nggak ketemu sarapan ya, akhirnya niat puasa qadha, boleh atau enggak? Nggak boleh, karena itu puasa wajib. Tapi kalau sunnah boleh. Rasulullah itu fleksibel Pak, masuk ke rumah makan atau dapurnya Aisyah, ketika ditanya hal indakum syai', ya Aisyah punya sesuatu yang dimakan? La ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Idzan fa inni shaimun, kalau gitu saya puasa. Itu Rasulullah Pak, sangat fleksibel kehidupan rumah tangganya itu. Jadi pagi-pagi ingin sarapan, enggak ketemu sarapan ya puasa. Jangan bisa Pak gitu. Ngawok Pak ya. Tetap ambil piring atau enggak Pak? Ambil piring tapi dibanting Pak. Langsung metu pergi ke warung gitu. Tapi di kesempatan yang lain Rasulullah itu masuk ke dapurnya Aisyah. Aisyah itu diwewehi ya kalau bahasa Jawa ini. Dikasih roti khas, makanan orang Arabnya. Kemudian Aisyah menunjukkan, ya Rasulullah kita baru dapat hadiah roti khas. Maka Rasulullah meminta menunjukkan. Kemudian beliau makan. Setelah makan bilang apa? Falaqad asbahtu shaiman. Sebenarnya saya apa? Puasa gitu. Kalau puasa sunnah fleksibel, tapi kalau puasa wajib berlaku kaidah itu Pak, malam yubayyiti asyama qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka dianggap dia tidak puasa gitu. Jadi kalau qadha ya niatnya harus sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah sangat fleksibel, niatnya bebas, yang penting apa? Belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya jenengan ngopi sarapan dulu baru niat puasa, nggak boleh Pak, itu nggak boleh. Dan mungkin niatnya puasa, diundang tetangga gitu, kok makanannya enak, puasanya dibatalkan, boleh atau enggak? Boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak, wong sing koyok ki mementingkan ibadah atau mementingkan weteng? Sunnah, karena sunnah itu boleh Pak. Itu tidak bisa dikatakan semacam itu. Orang Rasulullah sendiri juga melakukan yang seperti itu. Jangan nggak boleh simpulkan, oh Rasulullah ternyata mementingkan makanan daripada apa? Ibadah. Kan nggak bisa dikatakan semacam, karena itu sifatnya apa? Sunnah. Sehingga puasa sunnah bisa dibatalkan, tapi kalau qadha boleh dibatalkan atau tidak? Nggak boleh, karena qadha itu sama dengan ada, tidak boleh apa? Dibatalkan. Berikutnya, kalau qadha perlu untuk seorang istri izin suami atau enggak? Puasa Ramadan, seorang istri mau puasa Ramadan izin suami atau enggak? Enggak Pak, berarti jenengan enggak diizini enggak apa-apa Pak? Tapi kalau puasa sunnah ada anjuran seorang istri minta izin pada suami, sebagaimana hadis Abu Hurairah ya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Enggak halal bagi seorang wanita puasa suaminya ada di rumah tidak minta izin pada suaminya. Kenapa Pak? Puasa itu ibadah sunnah, memenuhi kebutuhan biologis suami, hukumnya apa Pak? Wajib. Wajib sama sunnah? Wajib. Tapi kalau kajian tarjih pernah kita bahas ya dulu, ada
ada teori hierarki norma ya, sehingga sebenarnya tidak istri meminta izin pada suami, tapi juga sebaliknya, kalau suami ingin puasa ya bermusyawarah ke istri, karena dianggap kebutuhan biologis itu tidak hanya hak suami tapi juga hak istri. Iya atau Pak? Atau enggak Pak? Enggak tahu saya itu jawabannya. Oh, enggak boleh praktek. Berikutnya yang tingkatan kedua sebelum kita tutup. Puasa sunnah bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di hadis Aisyah itu ya, Rasulullah itu yasumu aktsar min Sya'ban fa innahu kana yasumu kullah. Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban dan terkadang di Rasulullah itu puasanya di setiap 1 bulan penuh gitu. Tapi di riwayat yang lain karena yasumu illa qalilan, artinya dia tidak puasa secara penuh gitu. Artinya ini tergantung kondisi Rasulullah, kadang 1 bulan penuh, terkadang tidak. Tapi yang jelas Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, sehingga puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya sunnah itu. Haiki Pak ya, abot Pak ya. Nah, tapi kalau sudah sampai nisfu Sya'ban Pak, itu ada larangan. Nabi bersabda, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah sampai nisfu Sya'ban jangan engkau memulai puasa. Ini bagi orang yang belum puasa sama sekali. Nisfu Sya'ban kapan Pak? Hari Pak? Besok Pak. Kalau sudah nisfu Sya'ban jangan memulai puasa. Jenengan seneng puasa males kok. Nisfu Sya'ban gak poso ya beneran gitu. Ada larangan sebagaimana dalam mazhab Syafi'i Pak. Tapi kalau sejak awal gitu, sudah sebelum nisfu Sya'ban dia sudah puasa, nisfu Sya'ban ya tetap puasa lanjut. Atau kalau jenengan punya kebiasaan Senin Kemis, ya berarti kalau sudah lewat nisfu Sya'ban ya tetap Senin Kemis gitu. Nah, kemudian ada larangan secara khusus mendahului bulan Ramadan dengan sehari atau 2 hari itu. Rasulullah bersabda, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumin. Jangan engkau mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau seseorang itu puasa hari sebelumnya, dia boleh berpuasa gitu. Misalnya kalau puasa Sya'ban itu kan pasti dia nyambung Pak. Mau datang bulan Ramadan sehari 2 hari berarti masih masih boleh, karena disambung dengan hari sebelumnya itu. Itu tentang larangan puasa di bulan Sya'ban itu. Jadi kesimpulan kita, puasa di bulan Sya'ban itu 3 tingkatan tadi. Ada yang wajib ketika itu qadha, kemudian sunnah sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kemudian yang haram tadi ketika sudah masuk nisfu Sya'ban dia baru mengawali puasa atau mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari bagi orang yang belum berpuasa sebelumnya. Itu kajian kita, silahkan kalau ada ditanyakan atau enggak. Terus sudah jelas. Nggih, monggo. Nggih. Melihat keterangan tersebut, zaman Rasulullah itu enggak ada perbedaan seperti sekarang. Besok itu puasanya kan enggak sama antara pemerintah dengan Muhammadiyah kan sudah memberikan maksimal tanggal 19. Tapi pertanyaannya yang lain itu tanggal 12. Kemudian gimana kita yaumun atau yaumain
Ya. Apa dulu nggak ada perbedaan hari itu Pak? Atau hanya sekarang saja? Masih Pak? Nggih. Tentang hadis tadi ya, Rasulullah bersabda la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah engkau mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ini kalau puasanya serentak, dan di zaman Rasul itu memang puasanya apa? Serentak, enggak memunculkan 2 versi Pak. Tidak ada versi hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah dan hisab dan ru'yatul hilal pemerintah, enggak ada Pak itu. Di zaman Nabi, di zaman Nabi ya sangat sederhana. Kalau ada seseorang melihat bulan, dia bersaksi, ya sudah ditetapkan besok puasa. Sesederhana itu. Dan metodenya ya hanya ru'yatul hilal. Sehingga Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru apa? Li ru'yati. Tapi Nabi memberikan penjelasan, kenapa kok pakai ru'yah? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub gitu. Karena Nabi itu hidup di komunitas yang ummi, belum mengenal ilmu astronomi, dan ketika ada anjuran untuk menghitung dengan hisab, itu justru mempersulit umat ketika itu. Nah, sehingga puasa di zaman Nabi itu ya serentak. Tapi juga di sana ada masalah, Pak. Ada apa? Masalah. Masalahnya apa? Disebut yaumus syak gitu. Yaum apa? Yaumus syak gitu. Dalam hadis Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir, yaumus syak itu apa? Tanggal 30 Sya'ban, hilal itu tidak kelihatan, Pak. Misalnya satu desa kita ini, atau mungkin satu negara ini ya, tanggal 30 Sya'ban ternyata enggak kelihatan. Atau ada orang yang ngaku melihat Pak, tapi masih kecil, belum balik, atau orang gila. Percaya atau enggak kita pada persaksian orang gila sama anak kecil yang belum balik? Enggak percaya gitu. Jadi kan tidak memenuhi kriteria untuk disumpah kalau sekarang istilahnya kan. Itu disebut yaumus syak. Yang yaumus syak itu masih ragu Pak. Ini besok betul puasa atau tidak gitu. Yang semacam itu dalam hadis Ammar bin Yasir Rasulullah bersabda, man shoma al-yaumul ladzi yushaqqu fi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang ragu tadi Pak, sungguh dia melakukan maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah gitu. Sehingga orang puasa yaumus syak itu tidak boleh gitu. Kecuali orang tadi yang punya kebiasaan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, yang dia nyambung tadi di puasa apa? Sya'ban. Itu permasalahannya di situ. Kalau dalam kitab fikih klasik. Kecuali madzhab Zaidi, Pak. Madzhab Zaidi bilang justru diperbolehkan dan sunnah orang puasa yaumus syak, tapi ini menyalahi pandangan jumhur. Nah, dalam konteks modern, kalau kita pakai hisab itu sudah tidak ada Pak yaumus syak itu. Tidak ada kan. Dengan tadi sudah bilang tanggal 11. Ya berarti sudah tidak ada syak. Yaumus syak itu bisa terjadi bagi yang pakai ru'yatul hilal gitu. Itu permasalahannya di situ. Tapi nanti kalau melebar, kenapa kok 2? Itu ya panjang jawabannya. Maksudnya kenapa Muhammadiyah kan menganjurkan untuk taat pada pemerintah gitu. Idza hakamal hakim yarfa'ul khilaf, atau hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu
menegasikan semua perbedaan. Berarti otoritas pemerintah ya, kembali pada wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini konteksnya apakah hanya umaro atau juga ulama? Tapi yang jelas Muhammadiyah tetap, pemerintah kan juga apa Pak? Memberikan apresiasi, tidak melarang Muhammadiyah untuk apa? Mengeluarkan hasil hisabnya atau apa maklumat yang berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan. Dan sehingga kalau kita di Indonesia yang mengikuti hari yang kita yakini Pak, maksudnya sesuai metodenya, apakah pakai ru'yatul hilal atau hisab. Kalau hisab ya berarti menghitungnya sehari atau 2 hari, berarti tanggal 10 atau tanggal 9 itu yang tidak boleh puasa gitu. Kalau kita karena warga Muhammadiyah ya patokannya apa? Hisab gitu. Oke. Mungkin itu. Yang lainnya enggak ada ya? Nanti pembahasannya panjang Pak itu. Curang di konteks itu Pak, kalau di sini kan beda kasus. Saya tanya tadi Pak untuk Okay. yang meninggal tadi Pak. Okay. Tadi yang meninggal yang akhir tadi kan ketika orang itu sakitnya tidak sembuh tadi. Itu kan tadi tidak para ahli waris tidak mengkodoknya. Tapi kan kalau sakit menaun itu kan harusnya kan fidyah. Kenapa kok tidak fidyah? Tidak diganti dengan fidyah, harus mengganti dengan fidyah. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i ya, yang tadi apa kita baca ya. Kenapa kok yang tadi kan dengan udzur Pak? Ada dibedakan dengan udzur, ada yang tidak ya. Artinya yang kewajiban bayar fidyah itu dalam mazhab Syafi'i itu ketika apa? Ketika punya hutang puasa itu tanpa ada udzur. Maksudnya dia sakit kemudian sehat kok nggak puasa meninggal, itu kan nggak punya udzur Pak. Semacam itu kewajiban bayar fidyah. Tapi kalau dia sakit gitu terus gitu meninggal, tidak kena apapun gitu. Tidak kena apa? Apapun itu. Lolos. Kenapa? Karena punya udzur gitu. Yang udzurnya dia tidak memungkinkan apa? Puasa. Tapi kok tidak disuruh bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin gitu. Ya karena kondisinya meninggal Pak. Sehingga untuk bayar fidyah dia meninggal kok bayar apa? Fidyah. Kalau dia masih hidup, kalau orang tua itu kan dia bayar fidyah, masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Tetapi ketika mazhab Syafi'i Pak mengatakan kalau orang yang tadi tanpa udzur tadi itu dia itu kan kalau qaul qadimnya puasa, tapi qaul jadid apa? Bayar fidyah itu pakai hadis, pakai apa? Pakai hadis. Tapi hadisnya itu diperdebatkan Pak. Sehingga kalau di Muhammadiyah menguatkan sebagaimana qaul qadimnya Imam Syafi'i pakai hadis Aisyah Pak. Ini yang ada di Bulughul Maram itu. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang punya hutang puasa
maka walinya apa? Menggantikan. Tapi di majelis tarjih itu belum diperinci, Pak. Apakah ini meninggalnya dia tidak sempat bayar fidyah itu, tidak sempat puasa itu karena punya udzur atau tidak dijelaskan. Sehingga problemnya berarti setiap orang punya hutang puasa, walinya apa? Sehingga kadang putusan majelis tarjih itu belum sampai detail, Pak. Sehingga yang semacam ini kadang-kadang masih perlu untuk diijtihadi. Maksudnya diijtihadi itu dikaji lebih dalam. Sehingga kalau kita melihat putusan majelis tarjih, berarti kalau tadi orang itu sakit gitu, setelah Ramadan masih sakit meninggal, walinya tetap nyaur ngodok. Tapi kalau mazhab Syafi'i kan tidak. Kenapa? Karena ada udzur gitu. Kalau di tarjih belum sampai pembahasan semacam itu, Pak. Memang problemnya apa di situ. Beberapa keputusan majelis tarjih itu terkadang belum sampai detail karena memang mekanisme apa, Pak? Mekanisme mengeluarkan putusan dan juga fatwa. Dan mungkin belum pernah ditanyakan juga kepada tim fatwa tarjih ya. Marga Muhammadiyah belum ada yang menanyakan bagaimana kalau kasusnya punya udzur gitu. Ya itu. Nah, itu. Jadi di situ. Jadi kalau mazhab Syafi'i bilang fidyah itu sebenarnya pakai hadis, Pak. Ada hadisnya di Muntakul Akhbar, tapi karena waktu kita enggak sempat saya menampilkannya. Di Muntakul Akhbar, tapi kalau di Bulughul Maram tidak dimunculkan, Pak. Kenapa kok Ibnu Hajar tidak memunculkan, Pak? Ya, Ibnu Hajar itu meskipun di Bulughul Maram ada beberapa hadis yang dhaif, Pak, tapi hampir semua hadis yang disebutkan Ibnu Hajar itu bisa dijadikan sumber hukum, Pak. Sehingga Ibnu Hajar di Bulughul Maram menampilkan atau enggak, misalnya hadis tentang kalau orang tadi sebagaimana yang kita baca ya, kalau orang tidak mengqadha datang bulan Ramadan yang baru, dia mengqadai dan bayar apa? Kafarah. Itu cari di Bulughul Maram enggak bakal ketemu, Pak. Kenapa? Karena hadisnya itu dhaif. Sehingga Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis, tidak semua hadis yang mendukung mazhab Syafi'i disebutkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani kan mazhabnya apa? Syafi'i. Seharusnya kalau dia ingin mendukung mazhabnya, hadis ini dimunculkan. Bisa dipahami ya? Nah itu. Dan termasuk tadi tentang kalau mazhab Syafi'i qaul jadid itu yang orang meninggal masih punya hutang puasa itu pakai kafarah. Tapi justru Ibnu Hajar, Pak, hadisnya satu-satunya hadis, Pak. Hadis Aisyah yang man mata wa ali siyamun soma anhu apa? Waliyu. Kenapa dimunculkan? Karena ini muttafaqun alaih. Padahal ini sudah tidak dipakai dalam mazhab qaul jadidnya Imam Syafi'i. Seharusnya Ibnu Hajar kan membela mazhabnya, Pak. Tapi dia kan objektif sesuai dengan kekuatan hadisnya. Ini hadisnya yang paling sahih sehingga ini yang dimunculkan. Sedangkan yang ngasih kafarah tomut tidak dimunculkan. Bisa dipahami ya? Gitu. Oke. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.